Cek 1 2 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada saat ini, pada detik ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran online karena memang suatu keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung. Semoga Bapak Arif Saifuddin selaku dosen pengampu pengembangan kurikulum PAI dan teman-teman semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pendekatan pengembangan kurikulum PAI. Saya Nabila Amirah Pratiwi dan dua rekan saya nanti akan perkenalan sendiri pada videonya masing-masing. Oke, pertama-tama latar belakang dari makalah ini yaitu dalam perkembangan kurikulum itu ada suatu pendekatan pengembangan. Nah, suatu pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan kurikulum ini artinya adalah suatu komponen yang dimana dengan adanya pendekatan ini menjadi suatu keberhasilan dalam sekolah dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Di mana pendekatan ini juga disusun sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman. Selain itu juga sesuai dengan visi misi yang diampu oleh sekolah. Nah, dalam pemilihan pendekatan pengembangan kurikulum tidak hanya didasarkan pada kelebihan dan kekurangannya saja, namun juga harus mempertimbangkan sistem pendidikan nasional dan sistem pengolahan pendidikan yang dianut pada setiap sekolah. Nah, pada makalah ini kami akan membahas 4 poin tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis, yang kedua yaitu humanistik, yang ketiga teknologis, dan yang keempat adalah rekonstruksi sosial. Baik, yang pertama langsung saja yaitu pendekatan kurikulum subjek akademis. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari subjek akademis itu apa. Jadi subjek akademis itu artinya pendekatan kurikulum yang bersumber pada pendidikan klasik. Seperti yang pernah kita pelajari dulu waktu filsafat pendidikan, pendidikan klasik itu sesuai atau sejalan dengan aliran perennialisme dan esensialisme, di mana kedua aliran ini berorientasi pendidikannya pada masa lampau. Maka pendekatan ini menganggap bahwa pendidikan itu adalah memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan. Nah, pada pendekatan kurikulum ini menekankan pada pengetahuan atau isi dari pendidikan itu sendiri yang akan diwariskan kepada peserta didik. Dalam subjek akademis itu juga ada pendekatannya. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu melanjutkan pendidikan struktur pengetahuan, karena basic dari pendekatan ini adalah menekankan pada pengetahuan. Jadi struktur pengetahuannya ini ditekankan. Kemudian yang kedua, pendekatannya bersifat integratif, maksudnya menggabungkan kegiatan belajar dengan disiplin ilmu. Jadi disatukan dengan adanya kegiatan belajar dan disiplin ilmu. Yang ketiga, pendekatannya dilakukan di sekolah-sekolah fundamental. Selanjutnya di sini ada karakteristik yang membedakan pendekatan kurikulum subjek akademis dengan pendekatan kurikulum yang lain. Karakteristik yang pertama yaitu tujuan dan fungsinya itu melatih anak untuk menggunakan ide atau gagasannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi ide dan gagasan pada setiap peserta didik itu digunakan. Kemudian yang kedua menggunakan metode inquiry. Metode inquiry ini berbasis masalah juga. Jadi anak dituntut untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dia dapatkan. Yang ketiga problem solving, di mana anak dilatih dalam pengamatan ilmiah dan disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dalam mengembangkan pendekatan ini pastilah ada hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Di sini
di makalah ini juga menawarkan solusinya jika terjadi hambatan-hambatan. Yang pertama yaitu komprehensif. Ini maksudnya komprehensif ini adalah penguasaan kembali materi-materi yang diajarkan kepada peserta didik. Jadi karena subjek akademis, dari namanya saja sudah subjek akademis, jadi semuanya itu berorientasi kepada ilmu pengetahuan. Nah, caranya, solusi yang pertama itu adalah penguasaan materi pengetahuan yang telah disampaikan tadi. Kemudian solusi yang kedua yaitu social utility, yaitu mengutamakan kebutuhan masyarakat. Jadi segala sesuatu yang diajarkan kepada peserta didik di pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu menekankan pada pengetahuan dasar. Keempat yaitu menyeleksi mata pelajaran. Jadi maksudnya menyeleksi mata pelajaran di sini mementingkan, jadi mendahulukan pelajaran yang lebih penting dari yang lain. Kurang lebih seperti itu. Dan yang kelima yaitu melakukan penyempurnaan. Jadi dari yang keempat poin di atas tadi dilakukan penyempurnaan agar tidak terjadi hambatan-hambatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya oleh rekan saya. Saya Nabila Septania, di sini akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pengembangan kurikulum PAI model humanistik. Jadi teori pendidikan humanistik menekankan bahwa tugas pendidikan yang utama adalah untuk mengembangkan anak sebagai individu selain sebagai makhluk sosial. Dalam konsep kurikulum yang humanistik ini memindahkan titik berat pendidikan dari bahan pelajaran kepada anak sebagai individu keseluruhan. Untuk itu diusahakan integrasi antara aspek afektif yang berupa perasaan, sikap, dan juga nilai-nilai dengan aspek kognitif yang berupa pengetahuan dan kemampuan intelektual, sehingga apa yang dipelajari mempunyai makna pribadi bagi anak. Kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik berkenaan dengan tujuan, fungsi, metode, organisasi isi, dan juga evaluasi. Untuk yang tujuan dan fungsi, menurut para humanis, kurikulum ini berfungsi menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi peserta didik. Bagi mereka, tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis, yang diarahkan pada pertumbuhan integritas dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga belajar. Yang kedua, metode. Dalam kurikulum humanistik ini menuntut konteks hubungan emosional yang baik antara pendidik dan juga peserta didik. Jadi pendidik atau guru di sini dituntut untuk menciptakan hubungan yang hangat dengan peserta didik dan juga harus mampu memberikan materi yang menarik dan mampu menciptakan situasi yang memperlancar proses pembelajaran. Yang ketiga adalah organisasi isi. Salah satu kekuatan besar dari kurikulum humanistik terletak di dalam tekanan pada integrasi, yaitu kesatuan perilaku, bukan saja yang bersifat intelektual, tetapi juga emosional dan juga tindakan. Yang keempat adalah evaluasi. Dalam evaluasi, kurikulum humanistik ini berbeda dengan kurikulum konvensional atau subjek akademik. Kurikulum humanistik lebih mengutamakan proses daripada hasil. Sedangkan dalam kurikulum konvensional itu ditentukan secara objektif dan mempunyai kriteria penciptaan. Maka dalam kurikulum humanistik ini tidak terdapat kriteria. Para ahli humanistik lebih tertarik dalam pertumbuhan tanpa mempertimbangkan tentang bagaimana pertumbuhan itu diukur dan juga ditentukan. Sasaran mereka adalah perkembangan anak supaya menjadi manusia yang lebih terbuka dan juga lebih bisa berdiri sendiri. Kegiatan yang mereka lakukan hendaknya bermanfaat bagi peserta didik. Kegiatan belajar yang baik adalah yang memberikan pengalaman yang akan membantu para peserta didik untuk memperluas kesadaran akan dirinya dan orang lain dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Ahli humanis percaya kepada penilaian subjektif oleh guru dan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Muhammad Alfi Zakaria dari kelompok 8 akan melanjutkan presensi dari pemakalah yang sebelumnya. Ya, di sini saya akan membahas tentang model teknologis.
yaitu adalah penekanan pada kompetensi. Di sini pengembangan dan penggunaan alat dan media pengajaran tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi pengembangan dan penggunaan alat media tersebut bersatu dengan program pengajaran dan ditunjukkan pada penguasaan kompetensi yang tertentu. Pengembangan kurikulum ini membutuhkan kerjasama dengan para penyusun program, penerbit media elektronik dan media cetak. Itu sebenarnya kita sudah sering ya mendengar kata teknologis itu. Ya, teknologi. Ya, siapa yang di sini kita kan sudah mengenal teknologi, yaitu alat bantu atau alat mempermudah urusan manusia, dan memang sangat cocok untuk model ini diterapkan di zaman kita sekarang. Yang pasti zaman sekarang itu masa-masa zaman yang sangat canggih, dan kita sekarang ini sedang menerapkan model teknologis ini dalam bentuk media elektronik. Ya, seperti sekarang saya berbicara ini, menjelaskan kepada kalian kan juga sebuah bentuk teknologi. Kita ya di masa wabah ini ya, wabah virus corona, kita kan dipaksa tidak bisa bertatap muka, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa yang biasanya kita ke kampus bertemu. Sekarang tidak bisa, kita masing-masing di rumah. Tentunya hal itu jika tidak ada sebuah teknologis, maka kita akan kesulitan berkomunikasi atau melakukan penyampaian terhadap seseorang. Dan di sini dalam pendidikan, teknologi ini sangatlah dimaksimalkan dalam bentuk pengajaran, bukan untuk penyelewengan. Itu di sini ya sebagai alat bantu untuk mendidik murid-murid. Adapun ciri-cirinya yaitu tujuannya itu penguasaan kompetensi, sebuah penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Yang kedua, metode ini menekankan pengajaran bersifat individual, yaitu bisa sendiri. Ya kan, nggak mungkinlah kita menggunakan teknologi jika tidak untuk kita sendiri. Ya memang untuk kepentingan bersama, otomatis kan kita harus bisa sendiri. Pesan yang ketiga yaitu ciri-cirinya organisasi bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tapi telah diramus sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan kompetensi. Bahan ajar atau kompetensi yang luas atau besar diperinci menjadi bagian-bagian atau subkompetensi yang lebih kecil yang menggambarkan objektivitasnya. Di sini yang bahan ajar ini dapat kita singkat, dapat kita rangkum dengan melalui teknologi ini. Yang keempat yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat pada akhir pelajaran, unit atau semester. Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik siswa dalam penyempurnaan penguasaan suatu pelajaran. Ya, di sini kan evaluasi kita sudah mengerti sendiri kan. Tapi dengan adanya teknologi itu akan mempermudah kita. Jika memang kita dalam evaluasi ini butuh media-media, atau kan nggak mungkin kan kita evaluasi ini seumpamanya kita evaluasi bersama orang banyaknya 34 dan suara kita kecil, kan nggak kedengeran kan. Nah, berhubungan ada teknologi tersebut seperti mikrofon, mic
untuk pengeras suara, maka ini akan lebih mempermudah kita dalam menyampaikan suatu evaluasi. Nah, ini kegunaan media dalam suatu bentuk pembelajaran. Dan di sini itu prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembangan kurikulum yang lain. Hasil pengembangan yang berbentuk model adalah yang bisa diuji coba ulang dan hendaknya memberikan hasil yang sama. Dan seterusnya saya akan menjelaskan tentang model rekonstruksi sosial. Apa sih model rekonstruksi sosial ini? Yaitu model atau pendekatan rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum adalah program pendidikan yang bertolak dari problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat untuk pendidikan, untuk selanjutnya dengan menerapkan ilmu-ilmu dan teknologi serta bekerja secara kooperatif dan kolaboratif akan dicarikan upaya pemecahan menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Yaitu model ini menekankan pada sosial, yaitu rekonstruksi sosial. Dan pengembangan ini memang untuk siswa itu ditekankan langsung sebenarnya dalam sosial itu bagaimana, dalam keadaan masyarakat itu di mana, bagaimana. Dan tujuan utamanya kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia, kan? Tentunya kita dalam pendidikan kita akan dibekali oleh ilmu-ilmu yang bukan ilmu itu hanya untuk dalam pendidikan saja, namun untuk dunia luar. Kita tidak mungkin selamanya itu di era pendidikan seperti sekolah dasar, seperti jenjang-jenjang tersebut, kita tidak mungkin ada di situ terus. Pastilah kita akan keluar dari zona itu dan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat atau problem-problem yang lebih rumit daripada suatu pendidikan, yaitu di lingkungan masyarakat. Makanya kurikulum rekonstruksi sosial juga menurut saya sangat penting. Ya memang harus ada, soalnya kan kita nantinya kembali ke masyarakat, untuk masyarakat juga. Dan ada pun metodenya, yaitu pengajaran rekonstruksi sosial. Para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan peserta didik. Para pendidik membantu peserta didik menemukan minat dan kebutuhannya sesuai dengan minat masing-masing peserta didik dalam kebutuhannya. Jadi metode ini, guru ini sebagai memfasilitasi apa yang diinginkan seorang siswa. Mereka akan dilatih sesuai kemampuannya. Kemampuannya apa akan dibekali di sini dan akan dibimbing untuk lebih baik, lebih matangnya gimana gitu, lebih ke arah pematangan. Di sini mereka akan dilatih kedisiplinannya, penguasaan materinya, penguasaan intelektualnya, penguasaan sosialnya, semua akan diuji guna untuk menghadapi yaitu masyarakat sekitar. Yang ketiga itu pola organisasi. Dalam kurikulum rekonstruksi sosial, pola organisasi kurikulum disusun seperti roda, di tengah-tengahnya sebagai poros dipilih suatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas secara pleno. Dari tema utama dijabarkan sejumlah topik yang dibahas dalam
diskusi kelompok, latihan-latihan kunjungan, dan lain-lain topik-topik dengan rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan kemajuan teknologi. Jadi pola yaitu yang ketiga, pola organisasi. Ya, kita teman-teman sudah banyaklah mengikuti organisasi ya. Di sini model ini juga menerapkan sebuah metode diskusi yang dimana menyelesaikan masalah akan dibahas secara bersama dan dipecahkan menjadi untuk mencapai solusi yang diinginkan. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya di sini hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.